Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arzair Bukit dengan NIM 091014258087 dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B. Nah, teman-teman pasti pernah berpikir mengapa manusia bisa saling memahami saat berbicara. Bagaimana sebuah kata bisa memiliki makna yang sama bagi banyak orang. Semua itu terjadi karena adanya bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, serta berbagai informasi kepada orang lain. Tidak hanya itu, bahasa juga berperan besar dalam membentuk dan mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas hakikat dan ciri-ciri bahasa, serta melihat bagaimana sejarah bahasa Indonesia dan perkembangan ejaannya dari masa ke masa. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu hakikat dan ciri-ciri bahasa. Yang pertama, hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah sifat dasar atau pengertian mendasar tentang apa itu bahasa dan bagaimana bahasa digunakan manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan manusia untuk menyampaikan informasi, ide, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Tanpa bahasa, manusia akan sulit berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sebagai penyampai pikiran dan perasaan. Melalui bahasa, seseorang dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakannya, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri bahasa. Bahasa memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang membedakannya dari sistem komunikasi lain. Yang pertama ada sistematis. Bahasa memiliki aturan atau sistem yang teratur seperti aturan tata bahasa, susunan kalimat, dan penggunaan kata. Yang kedua ada arbitrer. Hubungan antara kata dengan maknanya bersifat kesepakatan. Kata meja tidak memiliki hubungan alami dengan benda tersebut, tetapi disepakati oleh masyarakat bahasa. Yang ketiga ada dinamis. Bahasa selalu berkembangan dan berubah sesuai perkembangan zaman, teknologi, dan kehidupan masyarakat. Yang keempat ada produktif dan kreatif. Bahasa membimbingkan manusia membentuk kalimat baru yang tidak terbatas jumlahnya untuk menyampaikan berbagai ide. Lanjut ke materi kedua, yaitu sejarah bahasa Indonesia dan perkembangan ejaan. Perkembangan sejarah. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa peninungan di Repulatan Husamara. Pada tahun 1928 Sumpah Pemuda, pada tahun 1947 Ejaan Soewandi, pada tahun 1872 ejaan yang disempurnakan EYD. Pada tahun 2015 ejaan Bahasa Indonesia EBI. Perkembangan ejaan. Yang pertama itu ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, ejaan Republik 1947, EYD 1972, dan EBI 2015. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, serta sebagai pembentuk dan pewaris kebudayaan. Bahasa juga memiliki ciri-ciri tertentu seperti bersifat sistematis, arbitrer, dinamis, serta produktif dan kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa selalu berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari pengaruh bahasa Melayu, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perkembangan berbagai sistem ejaan seperti ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, EYD, sampai ejaan bahasa Indonesia yang digunakan saat ini. Dengan memahami hakikat bahasa dan sejarah perkembangannya, kita diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
serta menghargai bahasa sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.